Tuan, tolong selesaikan pekerjaan ini masing-masing dari mereka dan kita akan menyelesaikan pekerjaan ini dan kita akan menyelesaikannya dengan sangat cepat, kita mulai sangat dekat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja beberapa menit yang lalu menyampaikan pidato darurat yang sebelumnya telah diumumkan kepada rakyat Amerika mengenai perang Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya, media Amerika sudah sempat berspekulasi bahwa dalam pidato prime time ini, Trump akan mengumumkan berakhirnya perang. Terlebih lagi, Trump sendiri beberapa jam sebelumnya telah memberi isyarat bahwa rakyat Amerika sudah lelah dengan perang ini dan menuntut agar perang tersebut segera diakhiri. Namun tidak, Trump mengumumkan bahwa perang masih berlanjut mendekati akhir dan memprediksi perang ini akan berlangsung 2-3 minggu lagi. Namun dalam pidato ini, hal terpenting juga disampaikan. Trump mengakui bahwa para skeptis tidak percaya pada kemenangannya dan jumlah orang seperti itu di antara warga Amerika semakin banyak. Oleh karena itu, Trump memutuskan untuk mengingatkan warga Amerika bahwa Amerika pernah terlibat dalam perang selama bertahun-tahun, mulai dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, hingga Perang di Irak. Oleh karena itu, perangnya melawan Iran hanyalah sebuah langkah awal. Dan yang juga penting, Trump secara terbuka meminta bantuan dari sekutunya karena dia tidak mampu mengatasinya sendiri dan menyatakan bahwa masalah Selat Hormuz sekarang adalah masalah sekutu, bukan lagi masalah Amerika. Namun demikian, Amerika Serikat siap untuk membom semua pembangkit listrik di Iran dan seperti yang dia katakan, mengembalikan Iran ke zaman batu. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas bersama-sama pernyataan darurat dari Donald Trump ini, apa saja yang disampaikan dan apa yang tidak disampaikan olehnya. Namun sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini dengan berlangganan, memberikan donasi atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Pichi. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Pichi News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Pers sambung, kami memiliki semua kartu, sementara mereka tidak. Sangat penting bagi kita untuk melihat konflik ini dalam perspektif yang tepat. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidato pertamanya kepada bangsa mengenai perang dengan Iran mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa perang akan segera berakhir dan memprediksi perang itu akan berlangsung selama 23 minggu lagi. Ngomong-ngomong, kita sudah pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Pidato ini sangat dinantikan oleh semua orang karena para orang dalam meyakinkan bahwa Donald Trump sedang bersiap untuk mengumumkan berakhirnya perang secara total. Misalnya, media politika menulis bahwa Donald Trump dalam pidatonya di prime time akan mengumumkan berakhirnya perang yang telah berlangsung selama sebulan. Dan sebelumnya, di tengah lonjakan tajam harga minyak dan hasil survei opini publik yang semakin mengecewakan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Politika. Dalam situasi konflik yang masih berlangsung, pidato ini memberikan kesempatan bagi Donald Trump untuk menjelaskan tujuan perang, apa yang dianggap sebagai kemenangan, dan bagaimana dia berniat bertindak jika negosiasi gencatan senjata menemui jalan buntu. Dari sudut pandang politik, ini adalah tugas yang tidak mudah bagi presiden, mengingat perang dengan Iran sangat tidak populer secara luas. Dan juga ketidakpercayaan dirinya sendiri dalam menyampaikan pidato formal yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara langsung di depan kamera. Sebelum pidatonya, Trump sendiri seolah-olah sedikit memanaskan suasana di hadapan publik. Trump secara tak terduga menyatakan bahwa orang Amerika tidak cukup sabar untuk menunggu sampai Amerika Serikat merebut minyak Iran. Berikut kutipannya. Kita sebenarnya bisa saja mengambil minyak mereka, tapi kalian tahu, saya tidak yakin orang-orang di negara kita punya cukup kesabaran untuk itu. Dan itu sangat disayangkan, karena mereka ingin semua ini segera berakhir. Jika kita tetap di sana, kalian tahu, saya sebenarnya lebih memilih untuk langsung mengambil minyak mereka. Kita sebenarnya bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Saya lebih memilih seperti itu. Tapi orang-orang di negara ini seolah-olah berkata, menang saja. Kalian menang besar, cukup menang, lalu pulang ke rumah. Dan saya juga setuju dengan itu. Karena kita punya sangat banyak minyak. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu itu. Dia menyampaikan pidato kepada bangsa Amerika. Pidato itu berlangsung sedikit lebih dari 20 menit. Dan pertama-tama Trump menyampaikan peringatan lagi kepada Iran bahwa dia berniat untuk melenyapkan persediaan rudal balistiknya. Dengan demikian, mencoba menjelaskan kepada rakyat Amerika tentang inti dari perang ini dengan Iran. Dalam pidatonya kepada bangsa, dia memperingatkan bahwa rudal balistik ini, kutipannya, segera bisa mencapai wilayah Amerika, Eropa, hampir setiap titik di bumi. Oleh karena itu, perang harus dimulai.
Bulan lalu, Iran memang mencoba melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika Inggris di Kepulauan Diego Garcia yang terletak 4.000 km dari pantainya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan militer Teheran dan apakah mereka dapat menyerang target pada jarak yang lebih jauh daripada yang diperkirakan sebelumnya. Trump mengisyaratkan hal ini pada Rabu malam dan berikut kutipannya. Mereka ingin memproduksi sebanyak mungkin rudal dan mereka berhasil melakukannya, memastikan jangkauan maksimum yang mungkin. Dan mereka memiliki jenis senjata seperti itu yang keberadaannya tidak dipercaya oleh siapapun. Kami baru saja mengetahuinya, kami menghancurkannya. Trump juga menggambarkan perangnya dengan Iran sebagai langkah berikutnya dalam upaya bertahun-tahun untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, dengan menyebut konflik itu sebagai sesuatu yang diperlukan demi keamanan Amerika. И безопасности свободного мира. Trump menyebut perang itu sebagai respons terhadap 47 tahun kekerasan dari Iran dan para proksinya, dengan menyebutkan pengeboman barak marinir. Hampir 40 tahun yang lalu dan pengeboman kapal perusak USS Cole pada tahun 2000, berikut kutipannya. Kepemilikan senjata nuklir oleh para teroris ini akan menjadi ancaman yang tak pertahankan. Rezim paling kejam dan bandit di muka bumi ini bisa dengan leluasa melancarkan kampanye teror, pemaksaan, penaklukan, dan pembunuhan massal mereka di balik pelindungan nuklir. Para pendahulu saya sebagai presiden seharusnya sudah menangani rezim Iran sebelum saya menjabat. Kita tidak harus berada di sana, kita tidak membutuhkan minyak mereka, kita tidak membutuhkan apapun yang mereka miliki. Tapi kita ada di sana untuk membantu sekutu-sekutu kita. Trump sekali lagi menekankan bahwa para pemimpin baru Iran, kutipannya, kurang radikal dan jauh lebih masuk akal. Sementara para pejabat Amerika bekerja dengan para perantara untuk mengakhiri perang, Trump sekali lagi mengulangi ancamannya dan berikut kutipannya. Jika pertemuan itu terjadi, kami akan memberikan pukulan yang sangat keras pada masing-masing pembangkit listrik itu. Kemungkinan besar kami akan melakukannya secara bersamaan. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat sejauh ini belum menyerang minyak Iran, meskipun, kutipannya, itu adalah target termudah dari semuanya, karena itu tidak akan memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup atau pulih. Meskipun, saya ingatkan, bahkan kemarin Trump menyatakan bahwa dia siap mengakhiri perang tanpa menandatangani kesepakatan dengan Teheran. Nah, setelah itu terdengar hal yang menurut saya memang menjadi tujuan dari pernyataan ini. Sehari sebelumnya, CNN merilis hasil survei sosiologis yang menunjukkan bahwa 67% orang Amerika percaya bahwa Donald Trump tidak memiliki rencana yang jelas untuk menyelesaikan situasi di Iran. Dan perang harus segera diakhiri agar Amerika Serikat tidak terjerumus ke dalam bencana. Karena itu, Trump langsung berbicara kepada para skeptis. Trump membandingkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran dengan konflik-konflik lain dalam sejarah modern, berusaha meyakinkan warga Amerika yang skeptis untuk melihat perang sebagai investasi untuk masa depan. Kutipan, sangat penting bagi kita untuk tetap memiliki pandangan objektif terhadap konflik ini. Selanjutnya, Trump secara singkat menyebutkan lamanya keterlibatan Amerika dalam perang-perang baru-baru ini, dan Trump berkata, Perang Dunia Pertama, orang Amerika terlibat selama 1 tahun, 7 bulan, 5 hari, Perang Dunia Kedua. 3 tahun, 8 bulan, 25 hari, Perang Korea. 3 tahun, 1 bulan, 2 hari. Perang Vietnam, 19 tahun, 5 bulan, 29 hari. Perang di Irak, 8 tahun, 8 bulan, 28 hari. Sedangkan perang yang sekarang, seperti yang dia coba ingatkan kepada orang Amerika yang khawatir dengan perang-perang tak berujung di luar negeri dan kenaikan harga bensin di dalam negeri, baru berlangsung selama 32 hari saja. Kutipan, kami telah terlibat dalam operasi militer yang dahsyat dan gemilang ini melawan salah satu negara terkuat di dunia selama 32 hari dan negara itu praktis telah dihancurkan. Pada dasarnya tidak lagi menjadi ancaman. Ini adalah investasi nyata untuk masa depan anak dan cucu Anda. Selanjutnya, Donald Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz, jalur pelayaran terpenting di lepas pantai Iran yang tetap ditutup sejak serangan Amerika Serikat pada bulan Februari, akan terbuka secara alami setelah perang berakhir. Katanya tidak perlu mencoba membukanya, nanti juga akan terbuka sendiri setelah perang. Kutipan, Iran praktis sudah hancur, bagian tersulit dari pekerjaan sudah dilakukan, jadi selanjutnya akan mudah. Dan bagaimanapun juga, ketika konflik ini berakhir, Selat Hormuz akan terbuka secara alami, benar-benar secara alami.
Mereka akan ingin menjual minyak karena itu satu-satunya yang mereka miliki untuk membangun kembali. Tapi disinilah masalahnya. Trump memberi isyarat bahwa seolah-olah Iran sendiri yang akan membuka kembali Selat Hormuz karena mereka ingin berdagang minyak. Tapi masalahnya adalah Donald Trump sendiri sebelumnya telah mencabut sanksi terhadap minyak Iran. Dan Iran justru mendukung hal itu. Время войны лишь нарастил Volume ekspor minyak bahkan ketika selat tersebut ditutup. Bahkan minyak Iran tiba-tiba mulai dijual tanpa diskon karena Iran memblokir ekspor minyak dari negara-negara Teluk Persia. Namun, Donald Trump meyakinkan bahwa, katanya, Iran akan diuntungkan jika membuka selat itu karena mereka tidak akan bisa berdagang minyak tanpa selat tersebut. Mereka bisa. Dan bulan ini menunjukkan bahwa mereka bahkan bisa berdagang lebih banyak daripada sebelumnya. Berbicara kepada warga Amerika, Donald Trump menyatakan bahwa meskipun harga bensin untuk pertama kalinya sejak 2022 mencapai $4 per galon begitu Selat Hormuz dibuka, harga bensin akan segera turun. Artinya, dalam pernyataan ini dia menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz sangat penting bagi Amerika. Dan langsung saja, Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa bukan dia maupun Amerika Serikat, melainkan para sekutu yang akan bertanggung jawab atas pembukaan kembali Selat Hormuz. Dengan mengajak mereka, kutipannya, untuk memiliki keberanian yang mungkin belum pernah kalian rasakan sebelumnya, dan memimpin operasi pengendalian atas jalur air terpenting ini. Jadi, Donald Trump sekali lagi menghina para sekutunya, sambil di saat yang sama tetap meminta mereka untuk membantunya. Kutipannya, pergilah ke selat itu dan rebut saja, lindungi, gunakan untuk kepentingan kalian sendiri. Bagian tersulit sudah berlalu, jadi selanjutnya seharusnya mudah. Dan inilah pernyataan dari Donald Trump. Ini adalah tanda terbaru bahwa dia berencana mengakhiri perang melawan Iran tanpa memulihkan kendali atas Selat Hormuz, yang sebenarnya telah ditutup oleh Iran selama beberapa minggu. Hal itu memicu krisis energi global yang membuat harga minyak dan gas melonjak tajam. Dan meskipun Donald Trump menyatakan bahwa mengembalikan kendali atas selat itu akan mudah, bahkan militer Amerika sendiri sampai sekarang entah kenapa masih enggan mengawal kapal tanker minyak di jalur perairan tersebut karena ancaman dari Iran. Dan pada akhirnya, Donald Trump menyampaikan kepada rakyat Amerika bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir dan memprediksi bahwa perang itu akan berlangsung selama 2 minggu lagi. Malam ini saya senang mengumumkan bahwa tujuan strategis utama ini hampir tercapai. Kita sudah melakukan semuanya. Armada mereka telah dihancurkan. Angkatan udara mereka telah dihancurkan. Rudal mereka hampir habis atau sudah tidak berfungsi lagi. Jika digabungkan, tindakan-tindakan ini akan melemahkan militer Iran, menghancurkan kemampuannya untuk mendukung kelompok teroris, dan mencegah mereka membuat bom nuklir. Sekali lagi, tujuan dalam hubungan dengan Iran sudah jelas dan tidak berubah. Menghancurkan persenjataan rudal balistik dan kemampuan produksi Iran, menghancurkan angkatan lautnya, memutus hubungan dengan kelompok teroris, dan memastikan bahwa negara sponsor terorisme terbesar di dunia tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Sambil mengapresiasi pencapaian Angkatan Bersenjata Amerika, Donald Trump memberikan penghormatan kepada para prajurit yang gugur dan berjanji untuk segera mengakhiri perang. Kembali, Трамп также заявил, что семьи 13 para prajurit Amerika Serikat yang gugur, memberi dia arahan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini dan kita akan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kita sudah sangat dekat dengan tujuan. Namun demikian, Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat siap meningkatkan respons militer terhadap Iran dalam 2-3 minggu ke depan. Dalam 2-3 minggu ke depan, kami akan memberikan mereka pukulan yang sangat keras. Kami akan mengembalikan mereka ke sel mereka. Sementara itu, negosiasi masih berlangsung. Pergantian rezim bukanlah tujuan kami. Kami tidak pernah berbicara tentang pergantian rezim, tetapi pergantian rezim terjadi karena semua pemimpin awal mereka telah meninggal. Mereka semua sudah mati. Selain itu, Trump mengucapkan terima kasih kepada sekutunya di wilayah tersebut, yaitu Israel, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Dan dia meyakinkan bahwa kami tidak akan membiarkan mereka dirugikan. Lalu, apa yang tidak disebutkan dalam pidato Donald Trump? Nah, Trump tidak memberikan jawaban baru atas pertanyaan utama yang mengkhawatirkan banyak pemilih. Kapan tepatnya perang ini akan berakhir? Dia hanya mengulangi janjinya untuk membombardir Iran hingga kembali ke zaman batu dalam 23 minggu ke depan. Padahal saya ingatkan, sebelumnya dia pernah berjanji. закончить войну в период
4,6. dan meyakinkan bahwa semuanya berjalan lebih cepat dari jadwal. Trump juga tidak merumuskan rencana konkret untuk mengakhiri perang, termasuk apakah dia berencana mengirim pasukan darat untuk merebut uranium yang diperkaya di Iran atau untuk melemahkan kemampuannya mengontrol Selat Hormuz yang sangat penting. Dan pidatonya itu disampaikan tepat pada saat 3.500 marinir tambahan baru saja tiba di Timur Tengah. Adapun mengenai negosiasi diplomatik yang menurut Trump sebelumnya berjalan dengan sangat baik dan sukses, dia tidak menunjukkan tanda-tanda optimisme baru. Sebaliknya, dia hanya mengulangi ancaman eskalasinya dengan menyerang pembangkit listrik Iran. Saya ingatkan, ini sudah tenggat waktu ketiga dan ultimatum ketiganya yang berakhir pada 6 April. Secara umum, berdasarkan pernyataan Donald Trump, perang melawan Iran akan terus berlangsung setidaknya selama 23 minggu. Di sini saya akan mengakhiri, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung kanal Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda, saya akan berterima kasih atas dukungan apapun. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.